الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعودنا بالبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأدعية الصحيحة المعثورة أسألك بكل اسم هو لك وأسألك بأسمائك الحسنى وأسألك بأنك أنت الله. وفي الأدعية lan ikut tetap dalam sebuah doa. Wa fil adiyati lan ikut tetap dalam suatu doa as-sahihati yang sahih al-ma'thurati ya, yang ma'thurah artinya yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini doa langsung dari Rasulullah. Dapat dan ma'thur. Apa iku as'aluka utawi lafad doa as'aluka. As'aluka jaluk sapa ingsun ka ing panjenengan. As'aluka mohon sapa ingsun ka mateng panjenengan ya Allah bikul ismin kalawan tiap-tiap asma nama. Wa utawi ismun iku laka maring panjenengan. Wa as'aluka bi asma'ikal husna. As'aluka memohon sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah bikul ismin kalawan fadilahnya setiap nama asma'ul husna. Huwa utawi ismun iku laka tumatur panjenengan. Maksudnya ismun tu asma'ul husna. Wa as'aluka lan jaluk sapa ingsun ya Allah ka ing panjenengan bi asma'ika kalawan pira-pira asmane panjenengan al-husna kan bagus. Wa as'aluka lan jaluk sapa ingsun ka ing panjenengan bi annaka kalawan sak panjenengan anta ya panjenengan itu Allah. Wa fi sahihain lan itu tetap dalam kitab Sahih Bukhari Muslim hadisul ghar utawi hadis yang menceritakan tentang ghar gua. Nah ini yang saya maksud itu. Alladzi kan fihi ikut tetap yang dalam hadis ad-du'a utawi doa bil a'malis sholihati kalawan melalui amal as-sholihah. Jadi doa yang maksur dari Rasul as'aluka bikul ismin huwa laka wa as'aluka bi asma'ikal husna wa as'aluka bi annaka antallah. Jadi kita berwasilah melalui asma'ul husna. Nah ini ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, hadis tentang cerita gua ya, yang menceritakan tentang doa menggunakan wasilah a'malus sholihah. Wa huwa hale utawi hadis iku minal ahadis saking pira-pira hadis as-sahih atika sahih. Walam yakhtalif lam tidak sulaya, tidak ada yang berbeda sapa ahadun salah suci wa imam minal muslimin saking wong Islam fi masyru'iyatit tawassul
yang dalam disyariatkannya tawassul. Walam yaktalifna, tidak ada perbedaan sopo ahadun wong suci minal muslimin saking pira-pira wong Islam fi masyru'iyatit tawassuli yang dalam disyariatkannya tawassul ilallah ta'ala beri Allah ta'ala tawassul bil a'mali kalam pira-pira amal as-solihati kang solihah kama dzakarna anifan kama kaya keterangan dzakarna tawis nutur sopo iksun sopo kita anifan ing dalam barusan. Faman mukau tawi sabar, man mukau tawi sapani wong sholat kang sholawat, maca sholawat, sholat. Faman mukau tawi sapani wong sholat, au shoma atau puasa, au qira'a atau muncul sopoma, Al-Qur'an ing Qur'an, au tasaddaqa atau sedekah sopoma. Fa innahu mukau sak temuni man iku ya tawassalu telah berwasilah. Iku ya tawassalu telah bertawassul sopoman bisyamihi kalawan puasane man wa sholatihi wa qiraatihi wa sadaqatihi. Jadi setiap amal ibadah kita itu merupakan bentuk tawassul kita untuk sampai kepada Allah. Kita sholat itu, sholat kita ini adalah wasilah untuk sampai kepada Allah. Kita sedekah, kita puasa, apapun amal soleh yang kita lakukan ini adalah bentuk tawassul kita. Karena kalau kita mau sampai langsung kepada Allah, tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan tawassul, menggunakan wasilah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Seperti jalannya orang-orang an'amta alaihim. Ya kan? Allah sendiri mengajarkan untuk bertawassul. Tunjukkan ya Allah kepada jalan yang mustaqim seperti Engkau tunjukkan orang-orang yang an'amta alaihim. Tolong saya tunjukkan seperti Engkau tunjukkan orang-orang yang an'amta itu ya Allah. Jadikan saya seperti orang-orang soleh yang Engkau telah anugerahi berbagai kelebihan, kenikmatan dan sebagainya. Nah ini fa'innahu yatawassalu bisyami. Pada hakikatnya kita melakukan amal soleh itu adalah kita sedang bertawassul menggunakan amal kita. Yatawassalu bisyamihi wa sholatihi wa qiraatihi wa sadaqatihi. Bahkan huwa utawi man iku arja lebih dihakau oleh bahkan huwa utawi tawassul iku arja lebih diharapkan fil qabul ing dalam diterimanya wa a'dhamu lan lebih agung fi nailil matlubi ing dalam memperoleh perkara kang dicari. Balik huwa utawi tawassul iku arja lebih diharapkan, lebih diunggulkan fil qabul di dalam diterimanya, jauh lebih diunggulkan di dalam diterimanya wa a'dhamu lan wi'akum fi nailil matlubi ing dalam memperoleh perkara kang disuprih kang dicari. Wa dalilu utawi dalil ala hadzal hadis as-salasatu alladziina intabaqa. Wa dalilu utawi dalil ala hada ing atas iki iku hadisu salah satu hadisnya orang tiga orang. Ini ceritanya apa? Orang yang terperangkap dalam gua. Ada 3 orang terperangkap dalam gua di tengah hutan. Wa dalilu utawi dalil ala hada ing atas iku hadisul salasa hadise wong telu alladzina rupane wong akeh ittabaqa alaihim al-gharu. Ittabaqa kan apa namanya, terjebak, terperangkap. Kalau bahasa luawinya ittabaqa tercetak ya udah terperangkap, sudah tidak bisa keluar.
irtaba kau terperangkap, terjebak alaihi mengatasi salasa apa al-gharu, gua. Jadi masuk ke dalam gua, tiba-tiba guanya pintunya tertutup. Pintu guanya tertutup. Fatawassalu, mongko bertawassul sapa ahaduhum. Fatawassalu, mongko bertawassul sapa ahaduhum. Kan? Masya Allah. Betul kan? Harus kurang dulu kan. Fatawassalu ahaduhum ila Allah Ta'ala. Jadi ada 3 orang ittabaqa alaihi wal-ghar, fatawassalu, maka bertawassul sapa ahaduhum salah sujudnya salasa. Fatawassalu, maka bertawassul sapa ahaduhum salah sujudnya salasa ila Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Bertawassul dengan apa? Bibarrihi liwalidayhi, dengan berbaktinya ahad liwalidayhi, bagi kedua orang tuanya ahad. Jadi salah satunya itu kemudian karena terperangkap dalam gua, dia bertawassul kepada Allah agar bisa keluar, dibukakan pintu gua. Dengan cara apa? Menyebutkan amal solehnya. Betulnya apa? Birrul walidain. Nah, dia selama ini berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, kalau saya ini selama ini berbakti kepada kedua orang tua saya, kalau kau terima amal saya, tolong bukakan pintu gua. Wa tawassalu as-sani, maka terbukalah pintu gua itu, tapi sedikit ya. Wa tawassalu, kemudian bertawassul sapa as-sani, orang yang kedua. Dengan apa? Bibti'adihi anil fahisyah, bibti'adihi kalawan apa? Ibti'ad, menjauhinya sani anil fahisyah, dari perkara jelek. Bintang kinihi, saking ba'da tamkinihi, dalam sausi sampainya sani min asbabiha, saking pira-pira sebabnya fahisyah, atau min ba'da tamkinihi, sausi memungkinkannya sani min asbabihi, saking pira-pira fahisyah. Maksudnya apa? Orang kedua ini bertawassul dengan amalnya selama ini. Apa itu? Dia mampu menghindari perbuatan jelek, padahal dia sangat potensial untuk melakukan perbuatan jelek itu, tapi dia hindari. Misalnya mungkin dia ada dalam komunitas orang-orang yang ngerasani tapi tidak ikut ngerasani, ada dalam komunitas orang ini tapi dia menghindar, ya. Min ba'di tamkinihi min asbabiha, sebenarnya dia sangat mudah, bahkan ya wajar kalau terperosok gitu loh, karena lingkungannya seperti itu, tapi dia mampu untuk menghindar. Nah, itu sudah dianggap amal soleh. Sak kamar kerjaan ngerasani toh, misalnya ya, dia mampu menghindar. Andaikan dia larut di situ ya di atas sudah wajar, mau sak kamar kabeh. Enggak. Nah, kamar maksiat kabeh dia bisa menghindar, ya. Nah, itu sudah dianggap amal soleh. Maka dia bertawassul menggunakan amal solehnya itu. Ya Allah, saya selama ini berhasil menghindar dari lingkungan yang jelek. Kalau itu kau terima sebagai amal soleh, tolong bukakan pintu pintu gua.
Wa tawassalu, kemudian bertawassul sapa as-salisu yang ketiga, bi amanatihi wa hifdhihi lima li ghairihi wa adihi lahu kamilan. Nah, apa amal orang ketiga? Bi amanatihi, kalau sifat amanahnya salis. Bi amanatihi, kalau sifat amanahnya salis. Wa hifdhihi, dan oleh menjaganya salis, lima li ghairihi, maring hartane sakliyane salis. Artinya apa? Orang yang ketiga ini orang jujur. Ya Allah, selama ini saya dititip uang tidak pernah berkurang, saya selalu jaga dan saya sampaikan kepada yang berhak. Wa adaihi, dan oleh menyampaikannya, nekaakannya salis, lahu maring mal kamilan hale sempurna. Orang kalau dititipi uang, orang amanah utuh dirinya. Kalau dititipi omongan, dia juga utuh, ya. Biasanya manusia kan ya, kalau dititipi uang berkurang, kalau dititipi omongan bertambah. Salam ya, kalau doa misalnya, oh iya tadi ada salam katanya, wah ini tambah-tambah. Padahal nitip salam doa ya, salam katanya kalau saya suruh dikasih kesempatan, padahal kawan loh itu. Ya. Tapi kalau dititip uang, ditip, nah, ada uang pajak tadi 10%. Kalau disampaikan nggak aman, makanya Allah Yerham Gustur itu dalam mencari kader orang-orang tokoh muda itu ngetesnya pakai apa? Ya kan pakai uang itu. Jadi ambil orang yang dianggap memiliki anak muda, dianggap memiliki kemampuan, manajerialnya bagus, ilmunya baik, ditarik sama Gustur, tesnya apa? Kasih proyek 100 juta, amanah enggak gitu. Oh ternyata jalan. Kasih lagi 500 juta, nah mulai goyah. Kasih 1 miliar langsung kelepok ya. Gitu. Dibuang, kalau begitu sama itu berarti ini orang baik. Kesimpulan Gustur bukan orang anu ya. Dan beliau tuh ngomongnya gini, ciri orang baik itu kalau terhadap uang jujur. Itu bukan baik omonganmu, baik tingkah lakunya, tidak. Kalau Gustur karantinya di situ. Orang baik itu kalau dites uang jujur, itu orang baik. Kok ada orang omongannya apik, tingkahnya apik, dites uang nggak jujur, berarti bukan orang baik. Kesimpulannya di situ. Bisa. Kalau dites uang ternyata amanah, itu orang baik lahir batin. Tapi kalau tidak dites uang, sudah dites uang tidak amanah, ketoane wapi, diplatiko, sopan, tapi nang duit geragas, itu berarti orang gak api. Sudah gak perlu baca lebar kamu itu. Kurikulum vitae ini selesai. Dites duit, wis amanah gak? Kalau amanah uang berarti orang baik. Kalau dengan uang gak amanah, bukan orang baik. Ya, masih belum lulus uji, belum lulus tes. Godaan terbesar ya uang itu ya. Makanya saya 2 kali menjabat itu ditawari di posisi itu gak pernah mau ya. BD2 wah gak mau ya. Karena penyakit saya itu kalau pegang uang itu rasanya seperti uang saya tapi parah lah itu. Saya bukan tipe itu. Saya mau menjabat asal gak ada urusan borak, urusan berat-berat, ketemu mahasiswa itu aja cukup. Kalau harus menjabat, udah
tes uang gitu lah. Sudah kamu tes aja kalau ingin tahu kamu punya teman baru ketoy api, tes dengan uang, jujur nggak ya? Kalau jujur api berarti ya. Kalau sudah mulai, itu ya. Ini termasuk amalan yang tinggi orang amanah ini. Bi amanatihi wa hifdhihi limali walihi wa adaihi lahu kamilan. Kalau dititipi uang kamil, sempurna. Ya kalau mungkin cuma 100.000 ya bukan tes itu ya. 100.000 tes itu ya 10 juta itu mulai clear gitu. Mulai clear gitu ya. Apalagi dititipi sakarung saya tuh ya benar ngurus itu. Ada orang nyumbang itu saransang, dan itu cash, nggak mau ditransfer, saransang. Andai kan saya ngambil 2, 3, 4, nggak ada yang tahu. Dia percaya sama saya. Wah itu yang betul-betul berat di situ. Syarat seperti di sini apa kafe? Terus, aduh ya luar biasa. Di situ, gejolak, apa namanya, antara itu di sana. Kenapa? Yang tahu berapa jumlahnya itu saya serahkan di sana. Organisasi saya ya. Yang ketiga itu kalau lupa tidak mau transfer, tapi mau cash, pertemuan di suatu tempat, saya yang ambil diserahkan ke saya. Monggo saya serah itu nggak usah. Ini kita perlu tambah itu biasa, obat. Buka ketar ketir saya doa gitu. Saya langsung telepon udah aja langsung ke sini saya serahkan pertemuan itu. Kalau saya buka dikit aja, waduh, mungkin sudah berubah pikiran. Yang alam memang berat. Kalau sudah sampai ke uang itu benar-benar tesnya di situ. Kalau cuma tes pekerjaan, wah setiap dikasih garapan bagus hasilnya. Ya garapan tanggung jawab bagus. Coba terakhir dites. Wa farrajallahu anhum ma hum fihi. Wa farrajallahu, kemudian farraj yang membengkak membuka, begang no. Begang itu bahasa Indonesia apa? Bukan buka loh ya. Begang. Apa? Rengga. Meregakan. Oh iya. Begang, ya kata ya. Meregakan itu. Ya, tapi kalau konteks ini pintu gua diregangkan, oh ya. Wa farrajalan merenggangkan, membengkakkan, tapi enak begang gitu. Sallallahu anhum saking salasa ma'in perkorohu utawi salasa iku fihi dalam ma'in gua, ma'in tutup gua, batu yang tutup gua, kang utawi salasa iku fihi dalam itu ada di dalam, terperangkap di dalam gua, dibukakan oleh Allah. Caranya apa? Tawassul, investasi amal. Makanya saya sudah pesan terus wanti-wanti, jangan tinggalkan ibadah, karena itu investasi bagi kamu yang bisa kamu gunakan kapan saja. Dan insya Allah ibadah itu apapun bentuk ibadahnya, kamu rajin tasbih, doa, tahajud, selain maktubah ya, itu bisa menjadi pegangan kamu, andalan, senjata andalan gitu. Dalam kondisi tertentu bisa kamu gunakan.
atau bahkan dia membantu kita tanpa kita sadari. Itu ya, amal soleh itu kayak begitu, melindungi kita. Wa hadha an-naw' min at-tawassul qad fassalahu wa bayyana adillatahu haqqa mas'alatu Ibnu Taimiyah fi risalatihi qa'idatan jalilatan fit tawassul wal wasilah. Wa hadha an-naw' tawhidilah naw' warna wa hadha an-naw' tawhidilah naw' iku minat tawassul itu apa? Iku minat tawassul setengah sakit tawassul. Penjelasan tentang tawassul qalfas sholat, teman-teman wis menjelaskan menerangkan ru'in tawassul qalfas sholat, teman-teman wis menjelaskan ru'in naw' wa bayyana dan menjelaskan. Fassalah itu tafsir, memperinci, menjelaskan secara detail, itu tafsir. Wa bayyana menjelaskan secara global, tabyin, bayan. Adillatahu pira-pira dalilnya an-naw'. Nah, ini dalilnya ini dalilnya ini, itu namanya bayan. Tafsir diperinci tadi, per dalil itu kayak ini. Wa haqqaqalan menyatakan, wa haqqaqalan mentahqiq, membenarkan masailahu pira-pira masalahnya an-naw' sapa Ibnu Taimiyah. Jawaban ini ternyata Hadratus Syekh ini mengutip penjelasannya Ibnu Taimiyah di mana fi risalatihi, di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Qaidatan ing pira-pira kaidah jalilatan kang jelas. Kitab risalahnya Ibnu Taimiyah yang mana Ibnu Taimiyah fassalah wa bayyana qaidatan jalilatan, qaidatan kaidah jalilatan kang jelas fit tawassul ing dalam tawassul wal wasilah lan wasil. Tawassul itu gawe menggunakan tawassul, wal wasilah lan wasil. Ini justru argumennya Ibnu Taimiyah. Kok ada orang anggap bid'ah dan merujuk pada Ibnu Taimiyah, itu berarti orang tidak ngaji. Ibnu Taimiyah itu orang yang justru mendukung, ya, bahkan fassalah wa bayyana adillatan, ya, qaidatan jalilatan, di mana fi risalati. Justru ini Hadratus Syekh mengutip penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Wal mas'ulu fi hadhihi da'wat wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum.